Kepulauan Indonesia, habitat bagi spesies makhluk hidup yang belum terhitung jumlahnya. Burung, serangga, reptil, dan hewan eksotis lainnya hidup di pulau-pulau di hutan hujan negara tropis ini. Di bagian timur Kepulauan Indonesia, hidup hewan-hewan endemik yang hampir tidak ditemukan di belahan bumi lainnya. Pada abad ke-19, seorang naturalis Inggris tiba dan menemukan sebuah garis tak terlihat yang memisahkan wilayah ini. Alfred Russel Wallace lahir pada 8 Januari 1823 di Monmouthshire, Wales, dan meninggal 7 November 1913 di Bradstone, Dorset, Inggris. Wallace merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Lahir dari Thomas Fair Wallace dan Marian Grinnell. Keluarga sederhana di pedesaan Wales, kemudian di Hertford, Hertfordshire, Inggris. Wallace menikahi Annie Meaden pada 1848 hingga 1914 dengan 3 orang anak, Herbert Spencer Wallace yang meninggal pada usia 6 tahun, Violet Isabel Wallace, dan William Grinnell Wallace. Alfred Russel Wallace adalah seorang naturalis asal Inggris, figur publik selama paruh kedua abad ke-19. Dikenal karena pandangannya yang berani tentang subjek ilmiah, sosial, dan spiritualis. Formulasinya tentang teori evolusi dengan seleksi alam yang mendahului kontribusi terbitan Charles Darwin adalah warisannya yang luar biasa. Pendidikan formalnya dilakukan di Hertford Grammar School. Meskipun pendidikannya dibatasi oleh situasi keuangan keluarga yang memburuk, rumahnya adalah sumber buku, peta, dan kegiatan berkebun yang kaya, yang diingat Wallace sebagai sumber belajar dan kesenangan yang bertahan lama. Wallace memiliki ketertarikan pada ilmu botani dan melakukan perjalanan ke Amazon pada tahun 1848. Ia bekerja sebagai kolektor spesimen dan menghabiskan waktu 4 tahun di Amazon. Pada tahun 1854 sampai 1862, Wallace melakukan perjalanan ke Kepulauan Nusantara. Ia kemudian menghipotesiskan suatu batas atau Wallace Line yang terbentang antara pulau-pulau di Kepulauan Nusantara, yakni antara kawasan fauna Asia dan Australasia. Banyak hewan di Asia namun tidak ditemukan di Australasia dan sebaliknya. Kepulauan Melayu atau saat ini dikenal dengan nama Kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam sekarang. Pada bulan Maret 1854, setelah dari perjalanannya di Amazon, Wallace melakukan perjalanannya mengumpulkan spesimen ke Singapura. Ia menaiki kapal uap dari Inggris milik perusahaan Peninsular dan Oriental. Selama di Singapura, ia tinggal di distrik Bukit Timah bersama dengan seorang misionaris Katolik Roma Prancis. Wallace berjalan kaki setiap hari ke puncak bukit yang tertutup hutan di daerah tersebut. Jumlah burung dan hewan lainnya yang sangat terbatas di Singapura menyebabkan Wallace melanjutkan perjalanan ke Malaka pada bulan Juli 1854.
Setelah itu pada bulan Oktober 1854, Wallace dan asistennya Allen berangkat dari Singapura ke Sarawak, Borneo, Kalimantan dan bertemu dengan Ali, seorang asisten yang menjadi kepercayaannya dalam perjalanan ke Kepulauan Nusantara. Di Sarawak, Wallace diundang secara pribadi oleh James Brooke, Raja Sarawak yang merupakan keturunan Eropa. Ia menghabiskan hampir 15 bulan di Kalimantan untuk mengumpulkan sampel dan belajar tentang sifat pulau yang menarik ini, rumah bagi salah satu hutan hujan tertua di dunia. Selama di Sarawak, ia menulis permulaan model evolusi biologis yang diterbitkan dalam makalahnya yang terkenal Sarawak Law pada Februari 1855. Perjalanannya juga mempertemukannya dengan orang utan pertama kali. Setelah dari Sarawak, Wallace kemudian tiba di Singapura pada bulan Februari 1856. Perjalanan Wallace ke Kepulauan Nusantara merupakan kejadian yang sentral dan menentukan dalam hidupnya dan juga penting bagi seluruh umat manusia. Perjalanan dan pengalaman Wallace di Nusantara menjadi dasar atau asas teori munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Wallace memperoleh kesimpulan bahwa setiap spesies adalah hasil dari perkembangan spesies lain dan evolusi dipengaruhi oleh lingkungan hidup serta penyesuaian organisme terhadap lingkungan tertentu. Setelah dari Sarawak dan Singapura, pada bulan Mei 1856, Wallace berencana pergi ke Makassar, sebuah tempat yang dia sebut sebagai Tanah Harapan. Namun rencana ini gagal, karena Wallace tidak menemukan kapal yang akan berangkat dari Singapura ke Makassar. Kapal yang tersedia hanyalah kembang Jepun menuju Bali dan Lombok. Akhirnya, Wallace memutuskan untuk singgah ke Bali dan Lombok sebelum melanjutkan perjalanan ke Makassar. Wallace membawa dua pelayan, Ali dan Manuel atau Fernandes, yakni seorang Portugis dari Malaka yang terbiasa menguliti burung. Mereka tiba di Ampanam, sebuah kota perdagangan di pantai barat Lombok, pada 17 Juni 1856. Perjalanan Wallace ke Lombok menjadi titik awal munculnya pemikiran Wallace tentang adanya perbedaan fauna antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Perbedaan ini menurut Wallace karena adanya garis tak kasat mata yang membujur antara Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok yang memisahkan fauna dari pulau-pulau tersebut. Di Sulawesi dan Lombok menuju timur dari Kepulauan Maluku ditemukan hewan endemis. Garis tak kasat mata yang dikemukakan Wallace kemudian dikenal dengan nama garis Wallacei atau The Wallacei Line yang merupakan batas antara fauna Australia dan fauna Asia. Wallacei Region adalah salah satu kawasan yang sangat penting di muka bumi ini yang ditandai oleh garis yang kita sebut sebagai Wallace Line. Wallace tentu seorang ilmuwan yang tersohor 200 tahun lalu, menjadi momentum yang sangat fundamental bagi breakthrough science, khususnya di dalam penemuan berbagai macam ilmu pengetahuan waktu itu, mulai dari teori evolusi sampai yang terkait dengan geografi dari sebaran hewan-hewan dan tumbuhan atau biodiversity yang memisahkan antara kawasan yang kemudian secara spesifik membentuk Wallacei Region. Nah, bagaimana dengan di laut? Adalah suatu koinsiden sesungguhnya di mana pertemuan antara Pacific Ocean dengan Indian Ocean itu ada mixing, khususnya untuk yang disebut dengan center of overlapping untuk biodiversity. Bahkan ini menjadi suatu temuan yang luar biasa bagi kita di Indonesia Timur, ini kawasan Wallace karena ternyata setelah diteliti maka ditemukan suatu kenyataan bahwa
pusat keanekaragaman hayati tertinggi untuk di laut, di seluruh permukaan laut di muka bumi ini, itu ada di kawasan yang disebut dengan The Coral Triangle. The Coral Triangle memang ada beberapa negara, ada Indonesia, Malaysia di ujung-ujung, kemudian juga Filipina, ada Timor Leste di ujung sedikit, Papua Nugini, Solomon. Tapi center daripada kawasan Coral Triangle itu ada di Indonesia Timur, dan itulah kawasan yang kita sebut sebagai overlap dengan Wallace Region. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, rekan semua, apapun pekerjaan kita, Wallace Region adalah kawasan yang sangat penting. Karena kalau diplot di muka bumi ini, di mana tempat yang paling kaya biodiversity-nya, gabungan darat dan laut, maka jawabannya adalah di Wallace Region. Oleh karena itu, ayo proteksi biodiversity ini, karena biodiversity adalah masa depan. Bukan hanya untuk pangan, tapi juga untuk kesehatan, untuk ekonomi, dan bagi kita di kawasan ini adalah yang disebut dengan comparative advantage. Ataukah suatu bidang, ataukah suatu tempat, suatu aspek di mana Indonesia, ataukah Indonesia Timur, kawasan Wallace adalah yang top di muka bumi ini. Secara geologi, kawasan Wallacea itu atau terbentuk dari sebuah proses geologi yang cukup panjang dan cukup kompleks. Kalau kita melihat Kepulauan Indonesia, kita bisa membedakan atau kita bisa menjadikan dua wilayah besar. Kita sebut dengan Indonesia bagian barat, ya, dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat secara geologi kita bisa masukkan dari Kalimantan, kemudian Jawa sampai dengan di Sumatera. Nah, kemudian Indonesia bagian timur secara geologi kita bisa masukkan Sulawesi, ya, kemudian Kepulauan Maluku, termasuk juga Kepulauan Nusa Tenggara sampai dengan Papua. Proses pembentukan kedua wilayah Indonesia ini sangat berbeda satu sama lain. Secara umum kalau kita melihat Kepulauan Indonesia ini dikelilingi oleh 3 lempeng besar penyusun bumi. Kita punya yang disebut dengan lempeng India Australia. Lempeng ini bergerak relatif dari arah selatan menuju ke arah utara. Kemudian kita juga memiliki apa yang disebut dengan lempeng Pasifik, jenis lempeng oseanik yang bergerak relatif dari arah timur menuju ke arah barat, dan kemudian ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ini adalah lempeng yang menyusun benua Eropa dan benua Asia, yang kemudian juga relatif bergerak dari arah barat laut menuju ke arah tenggara. Indonesia bagian barat itu adalah bagian tenggara daripada lempeng Eurasia. Jadi Kalimantan, kemudian Jawa dan Sumatera itu merupakan bagian dari lempeng Eurasia. Nah, sementara Indonesia bagian timur ini merupakan daerah hasil daripada akumulasi atau hasil pertemuan, ya, hasil dari pertemuan dari 3 lempeng yang tadi saya sebutkan. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur itu secara geologi sangat-sangat berbeda. Interaksi dari 3 lempeng yang tadi saya sebutkan, ya, itu kemudian menghasilkan Pulau Sulawesi, ya, kemudian Pulau Halmahera, kemudian Kepulauan Maluku, ya, kemudian Papua sendiri itu merupakan bagian dari lempeng Australia yang kemudian berpisah seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan saya secara umum saja itu bisa kelihatan, ya, betapa bahwa wilayah Indonesia Timur, ya, yang terdiri dari Sulawesi, kemudian Halmahera, kemudian Kepulauan Maluku, ya, sampai dengan ke bagian timur itu mempunyai sebuah proses geologi yang sangat panjang, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dilihat oleh seorang Alfred Russel Wallace, ya, sebagai sebuah daerah yang sangat unik, sehingga itulah yang kemudian dia menyebabkan salah satu alasan dia untuk kemudian pergi ke Sulawesi, ya, dan kemudian dia menjadi saksi betapa bahwa ternyata kompleksitas
sejarah geologi yang tadi saya ceritakan itu kemudian berimplikasi kuat kepada biodiversity yang ada. Alfred Russel Wallace yang datang ke Indonesia tentu melewati Singapura dan ke Bali dan ke Makassar. Mereka berharap bahwa ada perbedaan-perbedaan hewan karena geologinya berbeda antara pulau-pulau di Indonesia. Kenyataannya memang demikian. Makanya misalnya Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu secara geografi berasal atau kedekatannya dengan Asia. Jadi kita bisa melihat ada harimau di Jawa, di Sumatera, kemudian ada banyak sekali primata, kemudian banteng, binatang-binatang besar, gajah. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua, itu kedekatannya dengan Australia, karena di situ bisa dikatakan adanya kasuari, ya, ada binatang-binatang yang mempunyai kantung di Papua, ya, hampir sama dengan Australia. Tetapi ada kawasan yang dari Sulawesi sampai Maluku dan Nusa Tenggara itu memang khas Indonesia dan itu merupakan binatang peralihan, ya, dari Asia dan Australia. Inilah kawasan yang mempunyai hewan-hewan yang bertemu di situ, kemudian berevolusi, ya, kemudian menjadilah spesies-spesies lain, ya. Jadi misalnya ada monyet Sulawesi, ya, ada babi rusa, ada komodo, ya, ada lain-lain yang tentu tidak ditemukan di tempat lain, ya, gitu. Ini yang sangat menarik, ya, bahwa Wallacea adalah kawasan laboratorium alam yang paling lengkap, ya, dengan 38.000 km². Dia mempunyai 6.000 pulau, baik kecil maupun besar, dengan evolusinya yang sangat menarik. Itulah mengapa bahwa orang banyak mengkhususkan studi mengenai bagaimana distribusi binatang di Wallacea. Wallace tidak hanya tertarik untuk meneliti tentang fauna di Wallasea, ia juga meneliti tentang kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya tulisannya tentang adat istiadat penduduk di Lombok. Wallace menggambarkan Lombok dengan wilayah yang banyak sungai, tempat cantik, beberapa burung dan serangga. Wallace tinggal di wilayah pelabuhan Labuan Tring, sebuah rumah panggung setinggi 6 kaki milik seorang pria Melayu bernama Inci Daud dari Ambon. Wallace tinggal 6 minggu di Pulau Lombok sambil meninjau dengan teliti kehidupan binatang maupun kehidupan manusia. Alfred Russel Wallace sampai di Makassar pada tanggal 2 September 1856. Menurut Wallace, Makassar adalah kota milik Hindia Belanda di Asia yang pertama kali dilihatnya. Di dalam pandangan Wallace, Makassar adalah kota yang indah, bersih, dan memiliki sanitasi yang baik. Kota ini dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana seperti jalan, pelabuhan, gudang, pertokoan, kantor dan perumahan, serta gereja dan benteng. Makassar adalah tanah harapan.
itu yang dikatakan Wallace beberapa waktu sebelum berlayar dari Singapura ke kawasan timur Nusantara. Sesuatu yang sesungguhnya tidak berlebihan mengingat perang Makassar beberapa abad sebelumnya, di mana perannya dalam jejaring perdagangan rempah dunia cukup signifikan. Pada pertengahan abad ke-19, Makassar ditetapkan sebagai pelabuhan bebas yang menyebabkan aktivitas kapal dagang seperti Netherlands Handelsmaatschappai meningkat. Serta pelayaran niaga Inggris, Singapura, Makassar juga berkembang. Beberapa perusahaan pelayaran yang berbasis di Singapura melayari rute ini seperti Peninsula Oriental & Co. Saat Wallace datang, Makassar adalah kota kolonial utama di Hindia Belanda sebagai pusat administrasi pemerintahan dan sebagai kota dagang terbesar di kawasan timur Indonesia yang memiliki pelabuhan transito terpenting. Cukup banyak perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang seperti perusahaan Well Mesman dan Muller & Co. Kota Makassar memiliki penduduk yang beragam dari latar belakang etnis dan bangsa maupun latar keyakinan. Sebagai yang besar penduduk bermukim di perkampungan yang memang menjadi salah satu dasar perkotaan Makassar. Salah satu kampung tersebut dikunjungi Wallace dalam catatannya, yaitu Kampung Mamajang. Sebagai kota yang kosmopolis, di ruang kota sudah berdiri masjid, gereja Katolik maupun Protestan, kelenteng dan vihara. Fasilitas perkotaan yang semakin lengkap hingga tempat bersantai dan hiburan juga tersedia seperti gedung Society de Harmony. Ekspansi teritorial kekuasaan kolonial tidak saja berlangsung di wilayah perkotaan tetapi juga hingga ke daerah pedalaman. Saat berkunjung ke daerah Maros, sebelum tinggal beberapa waktu di daerah Bantimurun dan kemudian di Bungai Jaya, Wallace sempat singgah di benteng Valkenburg di Maros. Terbukanya kota-kota kolonial dan akses ke daerah pedalaman menyebabkan penjelajahan orang Eropa dengan berbagai tujuan dimungkinkan terjadi. Berlangsung perjalanan para etnograf, ahli bahasa, dan penjelajah lainnya. Nah, di saat itulah seorang naturalis dari Inggris, Alfred Russel Wallace, berkelana ke timur Indonesia dan mengunjungi kota Makassar dan beberapa daerah di Maros. Saat tiba di Makassar, Wallace membawa surat perkenalan diri kepada Maseman bersaudara dan seorang warga negara Denmark. Maseman bersaudara, Willem Lindet Maseman dan Jacob David Matthijs Maseman, merupakan anak dari Johannes David Maseman dan Helena Peters. Johannes David Maseman diangkat sebagai residen di distrik Maros. Pemerintah kolonial Inggris memberikan distrik Maros kepada Maseman pada tahun 1816 sebagai pengakuan atas bantuannya dalam perjuangan melawan penguasa Bone. Mereka merupakan Indo dan keluarga terkenal di Makassar. Keluarganya masih mempunyai hubungan keluarga dengan Raja-Raja Tanete, Wetenriole, Ratu Kerajaan Tanete, sepupu dua kalinya. Wallace sempat menginap di Society de Harmony karena belum mendapat hotel. Di Makassar, Wallace bertemu dengan Gubernur Celebes under Raiden, Albert Cornelis de Bra, yang menjabat sejak tahun 1855 hingga 1857. Gubernur berjanji akan memfasilitasi Wallace selama berada di Makassar. Sebagai seorang naturalis, kota bukanlah tempat yang menarik untuk didiami. Wallace tidak betah di kota dan pindah ke Mamajang menempati pondok sederhana yang ditawarkan Jacob Maseman. Wallace tinggal di Mamajang mulai September 1856 hingga Januari 1857. Setelah menjelajahi kepulauan Kei dan Aru pada Januari sampai Juli 1857, Wallace kembali ke Makassar pada 11 Juli 1857 hingga November 1857.
Setelah 1 minggu menetap di Makassar, Wallace pindah ke Maros. Wallace tinggal dengan adiknya Tuan Maseman, yakni Jacob yang memiliki kebun di Maros. Wallace meminta kepada asisten residen Maros untuk menyediakan 10 orang memikul barang beserta seekor kuda. Wallace tinggal di kebun Jacob Maseman, rumah kecil yang dibangunkan dekat hutan. Wallace berkunjung ke Maros pada malam hari, menaiki perahu, melewati pesisir, kemudian memasuki Sungai Maros pada pagi hari, dan tiba di Solo Jirang pada sore hari. Selanjutnya, dia meminta kepada asisten residen untuk bantuan 10 tenaga angkut beserta 1 kuda. Besok harinya mereka berangkat ke Kampung Bunga Eja, tempat Jacob bermukim. Di sanalah Jacob memberikan pondok sementara. Namun Wallace merasa tidak nyaman di tempat tersebut. Akhirnya dia pindah ke wilayah desa tetangga, yaitu Desa Amasanga. Dan di sekitar Desa Amasanga itu ada Bukit Batal yang didirikanlah pondok untuk Wallace di sana, dan sekitar 50 meter dari pondoknya itu ada sumber mata air yang untuk memenuhi kebutuhan Wallace selama penelitiannya di Amasanga. Selama di sana dia menelusuri sungai, kemudian bukit-bukit kapur untuk mengumpulkan spesimen-spesimen terutama serangga. Di sana juga dia bangga dengan kehadiran kangkong atau Cretaceous cassidix dan berbagai jenis aqua lainnya. Setelah beberapa lama di daerah Amasanga, kemudian dia dibantu oleh 2 pembantu dari desa tetangga untuk berangkat ke air terjun Bantimurung, Bulu Sarau. Bulan September ia ke air terjun Bantimurung yang merupakan sebuah tempat yang populer pada pelancong, tempat yang kaya serangga dan kupu-kupu. Musim hujan rumahnya tidak kedap air dan tidak lapang, sehingga spesimen yang dikumpulkan tidak dapat dikeringkan. Setelah perjalanan sekitar 3 jam dari Amasanga, lokasi pondok beliau, Wallace memarkirkan kudanya di gudang yang disediakan oleh pengelola. Pada saat itu air terjun Bantimurung sudah menjadi tempat wisata yang populer dan Wallace sangat penasaran dan sehingga dia tertarik untuk melakukan kunjungan. Dan setelah memarkirkan kendaraannya, dia berjalan sendiri ke air terjun. Dia sangat mengagumi air terjun, bagaimana bentuknya, kemudian alirannya, dan sepertinya dia tidak banyak menjumpai tempat seperti di Bantimurung ini. Dia melihat bahwa air terjunnya itu dia memiliki lebar 20 meter, kemudian alirannya mengikuti lekukan batu, dan dia sangat menikmati suaranya dari jauh dan dia sangat terkagum. Selain itu, Wallace juga penasaran dengan lingkungan sekitar dan dia mengeksplor. Dia berjalan hingga ke Kaki Kebo. Dia ceritakan di bukunya bahwa setelah berjalan 800 meter dari air terjun, dia mendapati pemandangan yang cukup indah juga, dan dia menyebutnya bahwa daerah di Danau Kasikebo ini adalah air terjun kecil, dan dia mengeksplorasi wilayah sekitar sini. Dia sangat kagum dengan kupu-kupu di Bantimurung, dan dia sangat penasaran dengan salah satu kupu-kupu, yaitu Papilio androcles namanya dulu. Sekarang nama terbarunya adalah Gratium androcles, dan itu juga menjadi logo Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau saat ini. Wallace juga menggambarkan bahwa dia tidak menemukan lebih dari selusin Gratium androcles di sekitar Bantimurung, dan dia sangat senang karena selama 4 hari penelusurannya di
air terjun Bantimurung, dia mendapat sekitar 6 ekor spesimen. Satu lagi spesies yang dia ceritakan di sini bahwa dia juga ketemu dengan rangkong atau Aceros casidic, dan dia menggambarkan bahwa kepakannya, sayapnya yang sangat besar sehingga makaka maura yang ada di sekitarnya begitu terganggu ketika burung besar lewat di sekitarnya. Perjalanannya di Kepulauan Maluku, Wallace mendatangi beberapa wilayah seperti Aru, Banda, Bacan, Ambon, dan Ternate. Pada tanggal 19 November 1857, Wallace dan Ali berangkat dari Makassar dengan kapal pos Belanda pada rute bulanannya di Maluku. Disinilah Wallace melihat ular sanca raksasa di kasau gubuknya. The Kingbird of Paradise atau cendrawasih raja di Aru, dan Male Bird of Paradise atau burung cendrawasih, dan burung-burung eksotis di famili burung-burung surga atau Bird of Paradise di Kepulauan Timur ini. Wallace menjadikan Ternate markasnya selama paruh kedua ekspedisi pengumpulannya ke Kepulauan Melayu, dan menyewa sebuah rumah di sana dan tinggal di dalamnya beberapa kali antara awal Januari 1858 dan awal Januari 1861. Ketika dia tinggal di sana pada bulan Maret 1858, dia menerbitkan esainya yang terkenal tentang evolusi melalui seleksi alam kepada Charles Darwin. Dan karena itulah rumahnya di Ternate menjadi legendaris. Untuk Alfred Russel Wallace, Ternate itu tempat yang sangat spesial karena selama 4 tahun selama menjelajah di Indonesia Timur, dia membuat Ternate itu tempat tinggalnya. Jadi selalu pergi dari Ternate kembali lagi ke Ternate, karena menurut Alfred Russel Wallace di Ternate itu makanan banyak, air bagus, dan sebagainya. Ternate itu juga sangat spesial untuk kita kalau melihat apa jasa Alfred Russel Wallace. Karena teori evolusi itu ditulis oleh Alfred Russel Wallace itu di Ternate. Setelah dia mendapat serangan malaria, mendapat ilham mengenai bahwa evolusi itu adalah suatu proses di mana terjadi seleksi alam berdasarkan competition, berdasarkan survival of the fittest. Itu dikirim dari Ternate. Setelah petualangan di beberapa pulau di Kepulauan Melayu, Wallace kemudian kembali ke tanah kelahirannya pada 31 Maret 1862. Dan pada musim semi tahun 1866, ia menikahi Annie yang berusia 21 tahun, putri temannya, ahli botani William Meaden. Wallace menghabiskan sisa hidupnya yang panjang untuk mengadvokasi dan mempopulerkan teori seleksi alam, serta bertindak atas berbagai subjek lainnya. Dia menulis lebih dari 1000 artikel dan 22 buku. Yang paling terkenal adalah The Malay Archipelago, The Geographical Distribution of Animals, dan Darwinism.